Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama, marilah kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas anugerah kenikmatannya kita masih dapat menjalani kehidupan dengan fisik yang sehat serta mendapat sinaran iman dan Islam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah teladan utama umat Islam yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari akhirat nanti. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kehidupan kita di dunia pasti dipenuhi dengan bermacam-macam keinginan. Salah satu dari keinginan tersebut yaitu memperoleh kebahagiaan. Kebahagiaan seolah-olah menjadi harapan atau tujuan dari kehidupan manusia. Hal ini tampak dengan adanya realitas yang menunjukkan betapa manusia berusaha sekuat tenaga untuk mengupayakan tercapainya kebahagiaan dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu, pada setiap selesai menjalankan sholat, kita biasanya memanjatkan doa sabut jagat yang berbunyi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Artinya, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Doa tersebut menunjukkan sebuah harapan kita sebagai manusia agar Allah menganugerahkan kita kebaikan, kesejahteraan, atau kebahagiaan yang paripurna, baik di kehidupan dunia maupun di akhirat nanti. Jika demikian, apa sebenarnya kebahagiaan itu sendiri? Bagaimana makna kebahagiaan menurut Islam, dan bagaimana Allah mengajarkan kita cara meraih kebahagiaan tersebut? Pemirsa yang berbahagia, setiap orang pasti memiliki pemahaman sendiri tentang kebahagiaan. Beberapa menggambarkannya sebagai memiliki sejumlah besar harta benda, memiliki barang-barang mewah, kekuasaan dan ketenaran, dan lain-lain. Namun yang lain barangkali percaya bahwa kebahagiaan dapat pula ditemukan dalam banyak senyum dan tawa saja. Oleh sebab itu, dalam perspektif psikologi, kebahagiaan sering dimaknai sebagai kesejahteraan subjektif seseorang. Dalam Al-Quran, kebahagiaan diistilahkan dengan kata sa'adah yang memiliki arti anugerah Allah Subhanahu wa taala setelah terlebih dahulu mengarungi kesulitan. Selain itu, di dalam Al-Quran juga terdapat kata falah yang mengandung arti menemukan apa yang selama ini dicari. Dalam bahasa Arab disebutkan idrakul bughyah. Falah terdapat dua macam arti, yaitu duniawi dan ukhrawi. Falah duniawi adalah memperoleh kebahagiaan yang membuat hidup di dunia terasa nikmat, yakni seperti memiliki atau menemukan keabadian yang terbatas, umur panjang, sehat terus-menerus, kebutuhan sehari-hari yang tercukupi, dan sebagainya. Yang lain barangkali adalah kekayaan, di mana segala yang dimiliki jauh melebihi dari yang dibutuhkan. Dan yang lain barangkali adalah kehormatan sosial.
Sedangkan yang kedua, falah ukhrawi, yang terdiri dari 4 macam, yaitu keabadian tanpa batas, kekayaan tanpa ada lagi yang dibutuhkan, kehormatan tanpa ada unsur kehinaan, dan yang keempat, pengetahuan hingga tiada lagi yang tidak diketahui. Lalu bagaimana cara untuk mendapatkan kebahagiaan bagi seorang muslim? Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Imam Qurtubi menjelaskan di dalam kitabnya Tafsir Al-Qurtubi, dalam memaknai hadis tersebut ada beberapa tanda-tanda hidup manusia yang bahagia. Pertama, adalah rezeki yang halal. Rezeki yang halal membuat hidup menjadi bahagia dan berkah. Segala urusan menjadi mudah, keluarga penuh sakinah, mawaddah, dan rahmah, putra-putrinya saleh dan salehah, jiwa raga semangat untuk ibadah, harta melimpah ruah, dan bisa digunakan haji dan umrah ke Makkah, serta ziarah Nabi Muhammad SAW di Madinah, dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Rezeki yang halal menjadi pertanda seseorang hidup bahagia di dunia ini. Hal ini terbukti ketika kita melihat contoh dalam kehidupan nyata. Barangkali sebuah keluarga yang hidup serba pas-pasan, membesarkan putra-putrinya dengan serba kekurangan, namun dengan harta yang halal, alhamdulillah, berkah, dan tetap dapat mengarungi kehidupan dengan penuh kebahagiaan. Walaupun jika dirumuskan dengan matematika manusia, tidak akan pernah mencukupi. Namun bagi matematika Allah, dapat saja mencukupinya. Rezeki yang halal merupakan tanda hidup bahagia. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang kedua adalah qanaah, atau dalam bahasa Jawa disebut narimo ing pandum, menerima terhadap bagian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang memiliki uang yang banyak, jabatan yang tinggi, harta yang melimpah ruah, namun jika tidak memiliki sifat qanaah, ia akan selalu merasa kurang, serakah, rakus, dan tentu hidupnya tidak pernah bahagia. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu." Artinya, sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi kecukupan rezeki dan diberi qanaah oleh Allah atas apa yang diberikan kepadanya. Lantas, bagaimana agar kita bisa memiliki sifat qanaah? Nabi bersabda, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Artinya, lihatlah orang yang ada di bawah kalian. Jangan melihat seseorang yang ada di atas kalian. Hal tersebut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki mobil harus bersyukur karena masih banyak orang yang naik motor karena tidak mampu membeli mobil. Mereka yang naik motor harus bersyukur karena masih banyak yang naik sepeda. Orang yang naik sepeda juga harus bersyukur karena masih ada yang berjalan kaki karena tidak mampu membeli sepeda. Begitu juga orang yang berjalan harus pula bersyukur
karena masih ada yang tidak mampu berjalan, dan begitu seterusnya. Orang yang memiliki sifat qanaah menunjukkan hidupnya bahagia dan tidak merasa susah. Ketiga, taufiquhu ila ta'at, yakni seseorang mendapatkan pertolongan Allah untuk melakukan kebaikan, ibadah, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana agar kita mendapatkan pertolongan Allah sehingga kita menjadi insan-insan yang rajin beribadah dan taat padanya? Allah berfirman dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Artinya, hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Menurut Imam At-Tabari dalam tafsir Jami'ul Bayan, Allah akan menolong orang yang beramal sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah, seperti orang-orang yang menuntut ilmu, mengajar di lembaga keilmuan, orang yang memakmurkan masjid dan sesamanya. Merekalah orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah dan hidupnya akan diwarnai dengan kebahagiaan. Keempat, halawatut ta'at, yaitu merasakan manisnya ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bersabda dalam sebuah hadis, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyukdzafa finnar." Artinya ada 3 orang yang nantinya dapat menemukan manisnya keimanan. Yang pertama, orang yang lebih mencintai Allah dan Rasul dibanding lainnya. Yang kedua, orang yang mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, orang yang membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci dimasukkan ke neraka. Dari sini dapat disimpulkan bahwa anjuran Rasulullah agar kita menggapai kebahagiaan, yaitu memperoleh rezeki yang halal, memiliki sifat qanaah atau menerima apa yang telah diberikan Allah, mendapatkan pertolongan Allah dalam ketaatan, dan terakhir dapat merasakan nikmatnya keimanan. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat Allah agar kita menjadi manusia yang bahagia, hidup di dunia dan akhirat. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.